Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Ibu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi ya, walaupun sudah sore tapi semangatnya harus pagi. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ketua Kelas. Teguh, tolong pimpin doa kita pada hari ini. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya atas kesempatan yang Ibu berikan. Semoga dalam pembelajaran hari ini kita dapat menyerap ilmu dari Ibu ya Bu ya. Baik, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa dengan agama kita masing-masing. Mari teman-teman berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Teguh karena sudah memimpin doa pada kesempatan kali ini. Ananda, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang namanya tersebut, harap angkat tangan dan sebut hadir ya. Carmila Ramadhani. Hadir, Bu. Nur Hasanah. Hadir, Bu. Genoveva Payong. Hadir, Bu. Inti Horatul. Binti Astiawati. Hadir, Bu. Rudolf Siregar. Hadir, Ibu. Weni Sugianto. Hadir, Bu. Teguh Mukti. Hadir Ibu. Widya Wulandari. Hadir, Ibu. Dan yang terakhir Sri Suratmi. Hadir, Bu. Baik Ananda, apa kabarnya hari ini? Sehat, Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Ananda, Ibu selalu berharap dan berdoa agar Ananda Ibu selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Namun, seperti kita ketahui semua, kita selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan kehidupan yang silih berganti datang ke hidup kita. Baik permasalahan yang skalanya besar yang terjadi di negara kita, atau di lingkup provinsi kita, atau di tempat tinggal kita, atau di keluarga kita, terutama permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Nah, akan selalu kita temui berbagai permasalahan sosial atau keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Misal, Ananda Ibu melihat teman-temannya yang mood belajarnya suka berubah-ubah, atau ada teman-temannya yang suka berbicara kasar, ada teman-teman yang tidak menghargai teman dan guru, atau permasalahan yang sering disaksikan di TV, seperti kesemena-menaan pemimpin, kemudian yang berkuasa selalu diberikan keringanan hukum, kemudian yang memimpin banyak melakukan tindakan korupsi. Nah, Ananda, permasalahan sosial tersebut dapat kita bantu selesaikan dengan menyuarakan keresahan kita. Keresahan yang kita sampaikan dengan memberikan kritik atau sindiran dengan cara yang mengesankan. Atau yang dengan cara yang menarik, atau terdapat unsur lucunya, atau ada unsur humornya. Dengan cara tersebutlah, minimal orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial tersebut dapat sadar dan memperbaiki diri. Nah, yang Ibu sampaikan tadi sejalan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mencipta teks anekdot. Sebelumnya, Ibu akan men-share ya kepada Ananda Ibu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ibu sudah membukanya. Ya, Bu. Sudah, Ibu. Akan Ibu perbesar ya, agar terlihat sampai ke belakang. Sudah terlihat hingga ke belakang, Rudolf? Sudah, Ibu. Sudah, bagus ya. Sekarang kita akan mempelajari submateri atau bagian tema mencipta teks anekdot. Yaitu seperti yang telah Ibu sampaikan sebelumnya, melalui teks ini kita dapat
menyampaikan atau menyuarakan keresahan kita terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Sejalan dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni Ibu mengharapkan Ananda Ibu dapat menyampaikan isi pikiran, dapat menyampaikan pandangan, dapat menyampaikan arahannya, dapat menyampaikan pesan dalam berbagai bentuk secara logis, runtut, kritis, dan kreatif dengan memperhatikan unsur kebahasaan dalam bentuk lisan maupun tulisan. Kemudian, Ibu juga mengharapkan Ananda Ibu dapat mengkreasi ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi secara lisan maupun tulis. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ananda Ibu terlebih dahulu terkait atau disebut dengan pertanyaan semantik ya. Ibu akan bertanya-tanya, apakah Ananda pernah melihat tayangan stand up komedi? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, berarti semuanya pernah ya? Pernah Ya, Ibu. Oke, Pernah, untuk Bu. merekoleksi ingatannya mengenai stand up komedi, Ibu akan mencoba memutarkan sedikit video stand up komedi. Sudah terlihat ya, Nak? Di Sudah, layar Ibu. proyektornya. Sudah. Bu. Teman-teman, nama saya Didi. Terdengar, Saya Nak? ini sudah berkeluarga dan Terdengar Ibu. Dengar, Ya, Bu. Benar, Bu. keahlian saya ini bikin rumah. Tapi saya sendiri nggak punya rumah gitu. Iya. Saya tuh kayak dosen yang ngajarin banyak orang, tapi anaknya buta huruf. Ya, saya tiap hari bikin rumah. Anak istri disuruh ngontrak. Ya, saya ngontrak di rumah sempit ukuran 2x6. 2x6 itu kira-kira sebesar Kopaja. Jadi kalau saya naik Kopaja itu serasa di rumah sendiri. Saya tinggal di rumah sempit, berantakan. Saya tuh suka malu kalau ada tamu datang ke rumah. Dan istri saya biasanya ngomong kayak gini, maaf Pak, Bu, rumahnya berantakan. Istri saya aneh, rumah berantakan bukannya diberesin, malah minta maaf. Ya, saya sama anak istri saya tinggal berempat di rumah sempit itu. Tempat tidur aja nih, nggak cukup buat berempat. Jadi untuk tidur aja, saya menggunakan sistem ganjil genap. Saya hanya mampu tinggal di rumah seperti itu karena penghasilan. Ibu, berdasarkan cuplikan yang Ibu tampilkan tadi, mohon maaf Ananda, apakah suara Ibu terdengar sampai ke belakang? Dengar Ibu. Baik, Ibu lanjutkan ya, Nak. Bu. Terkait video yang Ibu tampilkan tadi, menurut Ananda, apakah seorang stand up komedi hanya melucu saja? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Apa yang disampaikan mereka kira-kira? Ada pesan yang disampaikan di dalam video tadi, Bu. Oke, bagus. Nur, yang lain ada yang ingin menyampaikan? Saya, Bu. Ya, Weni. Sepertinya stand up itu sering juga mengandung kritik, Ibu. Oh ya, bagus sekali ya Weni, juga mengandung kritik. Kemudian pertanyaan Ibu yang ketiga, mengapa kemampuan melucu seperti stand up komedi ini sangat diminati? Ada yang tahu kira-kira? Saya Ibu. Ya, Widya. boleh. Menurut saya, kenapa stand up comedy itu diminati oleh orang? Karena melalui stand up itu orang bisa menyampaikan keluh kesahnya, unek-uneknya, Bu. Oke, bagus sekali ya Widya. Ada lagi? Ada Ibu yang lain? Saya, Bu, Ya, Nur, dengan silakan stand Nur. up komedi itu, Bu, saya bisa menyampaikan kritik secara langsung. Oke, bagus Nur. Ada lagi yang lain, Ananda? Saya, Bu, Saya, Bu. Iya, silakan Asti. Ada tambahan? karena menarik, Bu. Menarik. Oke, Iya. ada lagi yang terakhir? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. ya Sri. Kalau kita pintar dalam stand up komedi, kemudian terkenal, bisa menghasilkan uang, Bu. Aduh, pintar sekali ya, Sri. Kita memang bisa menghasilkan uang ya, kalau kita bisa melakukan stand up comedy seperti yang dilakukan oleh Didi tadi ya. Dia terkenal dan menghasilkan uang ya, Sri. Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Iya. Oke,
Baik, seperti itu ya Ananda. Banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh apabila kita memiliki keterampilan menyajikan teks anekdot tersebut. Karena selain menyalurkan kemampuan berbicara, mengkritisi, kita juga bisa menjadikannya sebagai penghasil uang bagi kita ya, bisa menjadi kaya melalui pembelajaran ini. Baik Ananda, berdasarkan tujuan ini, kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah melakukan penelitian sederhana. Hari ini kita akan mencipta teks anekdot secara logis, runtut, kritis, dan kreatif dengan memperhatikan unsur-unsurnya ya. Oleh sebab itu, Ibu akan menampilkan terlebih dahulu langkah-langkah penyusunan teks anekdot. Ini sudah Ibu tampilkan di proyektor, bisa dibaca, bisa dilihat. Bisa, Bu. Bisa, Baik. Ibu. Untuk yang Bisa, pertama, Ibu. bisa Widya membantu Ibu untuk membacakan yang tampil di proyektor. Semuanya, Bu. Ya. Baik. Di sini ada 6 langkah menyusun teks anekdot. Di antaranya yang pertama itu menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Kemudian yang kedua menentukan tokoh terkait. Yang ketiga menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. 4, merinci peristiwa dalam alur anekdot yang meliputi orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Kemudian mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Yang terakhir itu adanya penyuntingan. Oke, baik Widya. Ananda, itu kira-kira 6 langkah dalam menyusun teks anekdot. Untuk selanjutnya, ini ada menyajikan potongan komik, karikatur, dan poster. Adapun langkah-langkah penyajiannya akan dibantu bacakan oleh Ananda Ibu Nur ya. Tolong bantu Nur baca agar teman-teman yang lainnya bisa menyimak. Ini ada menyajikan potongan komik, karikatur, dan poster. 1, tentukan cerita yang akan dituangkan dalam komik, karikatur, atau poster. 2, ubah cerita yang dimiliki ke dalam naskah, karikatur, atau poster. 3, buat sketsa gambar. Yang keempat, setelah yakin dengan sketsa yang dibuat, baru tebalkan, warnai komik, karikatur, poster, hingga menjadi karya yang utuh. Ya, terima kasih ya Nur. Berarti untuk menyajikan potongan komik, karikatur, dan poster sesuai dengan apa yang telah dibacakan oleh teman Ananda Nur ya. Untuk yang terakhir itu ada anekdot berupa lawakan tunggal. Ini akan dibacakan oleh Ananda Ibu Rudolf ya. Rudolf, tolong bantu Ibu dah. Baik, Bu. Baca poinnya saja Rudolf. Iya, Ibu. Menampilkan lawakan tunggal secara santun. Yang pertama, setup. Yang kedua, punch. Yang ketiga, beat. Yang keempat, rule of three. Maaf Ibu, saya kurang bisa bahasa Inggris. Ya, nggak apa-apa Rudolf. Kita juga sedang belajar bahasa Inggris ya. Ya Ibu. Oke, baiklah. Demikian langkah-langkah dalam mencipta berbagai teks anekdot tersebut. Berdasarkan materi yang Ibu tayangkan ini, ada pertanyaan sebelum kita melanjutkan ke bagian menyusun teksnya. Ada pertanyaan, Ananda? Ada, Ibu. Ya, boleh, Widya. Tadi kan di sini Ibu menampilkan ada sekitar 4 buah jenis stand up ya, Bu ya. Ya. Yang pertama ada komik, kemudian karikatur, dan poster. Jadi kalau kita harus harus membuat semuanya atau boleh kita pilih salah satunya, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus ya, Nak. Ananda, Ibu berikan kebebasan dalam mencipta teks anekdot. Ananda boleh membuat anekdot berupa potongan komik, poster, karikatur, dan stand up komedi. Itu Ibu serahkan kembali ke diskusi kelompok mana kira-kira proyek yang Ananda pahami. Kemudian yang kira-kira anggota kelompoknya memiliki kemampuan terkait jenis-jenisnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, saya mau bertanya. Ya, Nur. Apakah teks anekdot ini pas kita buat nanti, Bu, harus sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya, Bu? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya, Nur. Ya, Teks Bu. anekdot yang akan kita produksi ini harus kita sesuaikan atau tetap berpedoman kepada struktur dan kaidah kebahasaan yang kita telah pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak sepertinya ya, Ananda. Ya, cukup Ibu. Oke. Kalau tidak, Ibu akan membagikan ILKPD melalui live
worksheet ya, dan juga akan Ibu tampilkan di proyektor. Nah, di sini adalah LKPD yang ada di live worksheet Ananda masing-masing. Di sini sudah ada perintah kerjanya, kemudian juga Ananda diminta memilih salah satu proyek, apakah akan membuat poster, karikatur, potongan komik, menulis teks, atau membuat video stand-up comedy. Kemudian Ananda Ibu silakan duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah melakukan penelitian kecil-kecilan sebelumnya atau sesuai dengan kelompok kemarin. Ananda diskusikan dalam kelompok teks anekdot seperti apa yang Ananda ciptakan dan sesuai dengan bahan dan alat yang telah Ananda bawa atau siapkan dari rumah. Baik, Bu. Baik, Ibu. Silakan duduk berkelompok ya. Baik Ananda, Ibu melihat diskusi Ananda berjalan sangat asyik dan bersemangat ya. Ibu akan mengecek terlebih dahulu satu persatu per kelompok anekdot seperti apa yang akan diciptakan. Oke, kelompok 1 akan membuat apa, Nak? Kami akan mencipta anekdot, Bu, dalam bentuk potongan komik. Oke, bagus sekali kelompok 1. Kelompok 2 akan mencipta anekdot seperti apa, Nak? Iya Ibu, karena kelompok kami tadi diskusi dan kami memahami mengenai karikatur, jadi kami memilih untuk karikatur Ibu. Oke, bagus sekali ya kelompok 2. Lanjut, kelompok 3 akan membuat apa, Nak? Kalau kelompok 3 maunya bikin potongan komik, Bu, sama dengan kelompok 1, boleh? Boleh, boleh. Ya, kelompok 3 silakan dilanjutkan pekerjaannya ya. Kelompok 4 Membuat teks dialog, Bu. Oke, kelompok 4 boleh ya, memang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang terakhir, kelompok 5 akan membuat apa, Nak? Kalau kami, Bu, mau membuat stand-up comedy, Bu. Wah, bagus sekali ya kelompok 5 ini. Boleh Ibu berikan tepuk tangan ya, berani Ya, untuk Bu. membuat anekdot dalam bentuk stand-up comedy. Ya, Bu. Silakan dilanjutkan ya, Nur. Iya, Bu. Kolaborasikan dengan teman-teman. Baik Ananda, dengan segala persiapan yang telah dilakukan sebelumnya, Ananda Ibu telah melakukan penelitian kecil-kecilan, juga sudah membawa alat dan bahan, maka Ibu harapkan Ananda bisa menyelesaikan proyek ini secara bersama-sama dalam kelompok maksimal waktunya 20 menit. Bisa kira-kira? Baik, Bu. Akan kami usahakan, Bu. Oke, baik. Silakan dilanjutkan pekerjaannya ya, Ananda. Ya, Bu. Oke, Ananda, ada kesulitan dalam membuat teks anekdotnya? Ada, Bu. Kami kelompok 1, Bu. Ya, kelompok 1. Ini, Bu. Tadi Rudolf bingung, Bu, dalam pemilihan kata yang tepat. Tetapi sudah kami diskusikan dan sudah menemukan solusinya, Bu. Kalau menggunakan kata ini, apakah sudah tepat, Bu? Oke, oh ya, Ibu lihat ya. Ya, berarti kelompok ini baik, yang kata yang digunakan ini sudah tepat, baik, sudah tepat semuanya. Terima kasih, Bu. Ya, bagus sekali ya kelompok 1 selalu mendiskusikan dengan teman-temannya terlebih dahulu sebelum memverifikasi kepada Ibu. Oke, ada lagi yang lain? Kelompok lain ada kendala? Kelompok kami insya Allah paham dan mengerti Bu tentang konsep dan langkah kerjanya Bu. Ya, kelompok Widya selalu bagus ya. Ya Bu. Oke, Ananda, silakan dilanjutkan kerja kelompoknya ya. Baik Ananda Ibu, karena waktunya sudah selesai dan Ananda juga sudah mengumpulkannya melalui live worksheet. Sekarang kita akan meneliti, kemudian mengamati tugas masing-masing teman Ananda ya. Tugas yang telah dikumpulkan kepada Ibu melalui aplikasi live worksheet juga sudah Ibu kumpulkan dan sudah tampil di proyektor Ananda. Sudah Ibu. Sudah, Bu. Baik, ini adalah tugas kelompok ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 yang juga mengirimkan linknya kepada Ibu tadi ya. Kemudian Ananda, ini adalah hasil pekerjaan kelompok 1. Bisa dibantu Widya membantu Ibu untuk membaca agar teman-teman yang lain menyimak dan juga ikut memperhatikan hasil kerja kelompok 1.
Baik Ibu, saya maju ke depan ya Bu ya. Ya, silakan maju ke depan ya. Widya. Baik. Baiklah teman-teman, mohon perhatiannya. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok. Yang pertama di sini sudah ada nampak gambar yang pertama itu gambar rumah sakit di mana ada kata-katanya di atas ya atau pembukaannya. Pada suatu hari adik saya merasa kesakitan, lalu saya membawanya ke rumah sakit. Setelah diperiksa, saya menanyakan kepada dokter. Terjadilah percakapan. Kemudian kita masuk pada gambar yang kedua. Jadi gimana keadaan adik saya, Dok? Kemudian dokternya menjawab seperti ini. Kerusakan organ hati adik Anda sudah sangat parah sehingga perlu dilakukan transplantasi hati. Kemudian saya bilang seperti ini, gambar yang selanjutnya. Gitu ya, Dok. Ya udah lakukan apa saja yang untuk keselamatan adik saya. Kemudian dokter mengatakan juga seperti ini. Tapi kita belum menemukan donor hati yang tepat. Kemudian pada gambar yang selanjutnya, hati mantan saya aja Dok, dia itu punya hati, tapi nggak pernah dipakai. Seperti itu teman-teman. Ya, terima kasih ya Widya. Iya Ibu. Sangat relate ya dengan kehidupan Widya sekarang. Iya Ibu, kebetulan sangat dekat Ibu. Iya, dibantu mewakilkan oleh kelompok 1. Baik, anak-anak Ibu, ini adalah hasil kerja kelompok 1. Ada yang ingin memberikan pendapat, saran, atau kritikannya atas kerja kelompok 1, Nak? Ada Bu, saya Bu. Ya, Asti, silakan Asti. Ini Bu, terkait dengan penulisan kalimat. Nah, jadi di kalimat yang pertama Bu, gambar yang pertama, ada kalimat, jadi gimana keadaan adik saya Dok? Di situ penulisan sapaan Dok Bu, harusnya kan menggunakan huruf kapital Bu. D-nya kapital. Kemudian untuk tanda tanyanya hanya cukup satu saja Bu. Oh iya, bagus sekali ya Asti. Ya, itu saja. Sangat teliti sekali ya. Itu berarti kalau sapaan D-nya kapital dan tandanya satu. Oke, ada lagi yang lain Ananda? Saya Bu. Ya, silakan Nur. Saya sama dengan Asti tadi Bu. Ya. Itu ada juga yang saya lihat itu belum menggunakan huruf kapital dan tanda baca yang tepat Bu. Oh ya, Ibu juga melihat Nur. Terima kasih ya Nur. Ada yang terakhir? Kesempatan terakhir? Saya Ibu. Oh ya, Widya lagi. Oke Widya, silakan Widya. Baik Ibu, terima kasih. Di sini kan pesan teks anekdot, berarti harus ada pesan tersirat ya. Iya. Kalau saya membaca tadi dan melihat di sini saya dapat 2 pesan tersirat. Yang pertama itu perjuangan seorang kakak untuk mengobati adiknya. Kemudian yang kedua di sini ada kata kuncinya kalau saya lihat Ibu, di sini ada kata mantan yang tidak menggunakan hatinya. Jadi saya berpikiran seperti ini. Berarti orang-orang zaman sekarang banyak tidak menggunakan hatinya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Ibu. Ya, bagus sekali ya Widya. Ibu terharu sekali dengan Widya memperhatikan dengan maksimal teks ini dengan baik. Betul, anak-anak Ibu yang disampaikan oleh teman-teman Ananda, baik tadi ada Asti, kemudian ada Nur, dan diakhiri dan ditutup oleh Widya tadi, itu sebagai masukan ya kepada kelompok 1 untuk memperbaiki kembali tugas ini sesuai dengan masukan teman-temannya. Kemudian demikian juga dengan kelompok lain, silakan Ananda perbaiki kerja kelompok Ananda sesuai dengan pesan-pesan atau sesuai dengan saran-saran kritik yang disampaikan oleh teman-teman Ananda. Ibu sangat bangga sekali kepada Ananda Ibu pada hari ini karena Ananda sudah berhasil mencipta berbagai bentuk teks anekdot. Oke, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Saya coba lagi, Bu. Oh, Widya, boleh Widya? Silakan Widya. Ya, baik Ibu, terima kasih. Jadi menurut saya kesimpulan hari ini itu adalah semua kita atau siswa diharapkan dapat menciptakan teks anekdot sesuai dengan pilihan yang kita sukai, Ibu. Seperti itu, Ibu. Ya, tepat sekali ya Ananda. Melalui pembelajaran hari ini, kita harus belajar menyajikan gagasan kita, pandangan kita, pikiran kita, atau pesan yang ingin kita sampaikan secara logis, runtut, kritis, dan kreatif dengan memperhatikan unsur kebahasaan, baik secara lisan maupun tulisan. Semoga pertemuan pada hari ini bisa membantu Ananda untuk bisa kritis dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat.
menyuarakan keresahan, menyampaikan gagasan, serta kritik sosialnya dengan cara yang menarik, mengesankan, ada unsur lucu dan humornya juga. Kalau benar-benar ditekuni bisa menghasilkan uang ya Ananda. Iya Ibu. Ya. Baik. Demikian simpulan pembelajaran yang Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ibu semua, tidak ada yang keluar kelas ya. Mari kita tunggu guru berikutnya bersama-sama di dalam kelas. Ibu izin keluar. Ya, Bu.